Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel YouTube kami K3S Indonesia Maju. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang ingin belajar membuat sabun cuci piring secara langsung. Gitu. Kita perkenalkan, siapa namanya, Mas? Anang Maulana. Anang Maulana. Mas dari mana asalnya? Dari Ciputat. Ciputat, Tangerang Selatan. Nggak jauh dari tempat kami, teman-teman ya. Baik, Mas Anang, di depan kita ini sudah ada beberapa bahan yang untuk membuat sabun cuci piring ya. Jadi kalau belajar secara langsung ini nanti belajar bagaimana cara membuat, juga belajar cara mengatasi apabila ada kegagalan gitu ya. Kami juga kalau ada yang datang belajar langsung kami layani dengan baik seperti itu ya teman-teman ya. Malam-malam seperti ini pun kita layani. Baik, ini sudah ada Texapon, lalu ini ada NaCl yang masih atau garam. Ini ada sodium sulfat, ini ada ETTA yang sudah dicairkan, lalu kemudian ada ambitol, lalu ada antinsok, ada pewangi, lalu kemudian pewarna ya. Alat-alatnya sudah siapkan, ada spatula plastik, sendok untuk mengambil beberapa, ember, spatula kayu, juga ember berisi air ya. Coba satu lagi di sana ada paralon. Kita mengaduk manual ya Mas, saya ajarkan secara langsung. Oke, baik Mas, sekarang langsung masukkan NaCl nya ke dalam ini Mas, lalu diaduk. Nih, langsung masukkan semua ya, sesuai takaran sudah kami takar semua. Masukkan, saya contohkan ngaduknya dulu Mas ya, seperti ini karena Mas masih pemula banget, masih pemula. Nah, ini aja gampang Mas ini. Ketika Texapon bertemu dengan NaCl, dia akan langsung larut ya. Ada beberapa kesalahan orang ya ketika melakukan produksi kemudian salah mengaduk caranya, dan kebetulan NaCl kami juga menggunakan NaCl yang berkualitas. Ini impor dari Australia ya. Baik, cara ngaduknya seperti itu Mas, silakan aduk terus Mas sampai homogen ya. Jadi kalau tutorial di YouTube yang lain itu masuk bahan, masuk air, masuk bahan, masuk air, itu potensi kegagalan itu cukup tinggi. Tapi kalau tutorial kami tidak Mas. Oke, cukup sudah homogen rata. Selanjutnya masukkan sodium sulfat. Nah, kalau ngaduknya agak berat, silahkan campurkan yang berbentuk cair. Salah satunya ini EDTA boleh, ambitol boleh, tapi EDTA saja. Ya, campurkan EDTA-nya, jadi ngaduknya enteng. Kalau sudah ada air, aduk, jangan sampai muncrat ya Mas. Kalau muncrat kena mata tuh perih, walaupun aman tapi perih. Oke, lanjut, putar terus sampai homogen. Gimana Mas, ngaduk segitu pegel ya? Pegel Pak. Pemula ya. Oke Mas, kopi dulu. Kopi ku kental. Apa sih cuma sih? Itu kental. Lanjut. Semua. Ya, masukin semua itu sesuai takaran semua itu. Sesuai takaran premium. Oke, aduk lagi. Wis, pelan-pelan. Yang tersangkut di spatula kayu bersihkan pakai spatula plastik. Biar tersangkut rata lagi. Ya, itu dia. Masukkan. Ya, tiriskan sampai benar-benar tiris. Aduk kembali, jangan aduk muncrat. Ya, aduk sampai rata, sampai homogen. Oke, ini sudah homogen ya Mas. Semua bahan baku sudah tercampur jadi satu. Yang belum tinggal pewangi sama pewarna ya. Jadi metode kami beda dengan metode yang lain, mudah dipahami, anti gagal. Sekarang selanjutnya
biang ini sudah disebut biang konsentrat ini, masukkan ke dalam ember karena kita mau mengaduk sejumlah kurang lebih 10-14 liter, maka menggunakan ember yang 30 liter ya. Nah, silakan Mas, geser embernya, masukkan situ, tuangkan semua di situ. Oh, berarti konsentrat itu dari gini dulu, Pak? Ya, seperti itu. Ya, kalau sudah, sekarang selanjutnya masukkan air ya, setahap demi setahap. Masukkan per liter, per liter ya. Ya, oke. Lalu kemudian masukkan, taruhnya di pinggir Mas ya. Di sini? Ya, tujuannya supaya tidak timbul busa lebih banyak. Masukkan aja, jangan ragu-ragu. Ya. Duruk aja nggak apa-apa. Nah, gitu, oke. Taruh itu di ember, bibirnya ember. Ya, diaduk pakai spatula kayu. Ngaduk lagi, jangan ada muncrat. Aduk sampai homogen. Setelah homogen, masukkan kembali air 1 liter lagi Mas. Ngaduk manual itu kurang lebih 3 menit ya Mas ya. Lakukan hal yang sama seperti ini sampai air 50% daripada target. Target air ini yang akan kita lakukan itu sekitar 12-14 liter. Lakukan hal yang sama seperti itu sampai 6 liter ya. Oke. Ya. Oke, sekarang air sudah masuk yang ke berapa Mas? 6 ya. Kalau sudah masuk ke 6, sekarang masukkan pewanginya di tengah-tengah target air. Masukkan semuanya sampai tiris. Awas itu kan udah dibilangin tuh pegangin terus. Tangannya basah. Ya. Bapak ya. Apa-apa, belajar tuh butuh ini, butuh pengalaman. Aduk sampai rata terus sampai homogen ya. Baunya sekarang segar banget Mas ya. Iya. Wangi segar. Oke. Untuk sudah sampai ke 6, silakan pakai paralon, itu lebih mudah, lebih enteng. Ini taruh saja di sini Mas. Lebih tangan 2. Nah, ini mah enak nih. Pacarin Bang. Oke, begitu sudah masuk yang ke-6, sudah masuk pewanginya. Oke, masukkan 1 liter terus sampai target nanti ya. Nanti kalau saya bilang stop targetnya. Oke, stop dulu Mas. Nah, ini air sudah yang keberapa tadi? 12 ya. Kita lihat hasilnya, teksturnya. Nah, di 12 betapa kentalnya ya. Hasilnya kental luar biasa ya. Ini cara mengetes kekentalan dengan cara seperti ini, dia nggak putus ya. Ya, lentur nggak putus, itu kental. Oke. Kita tadi bicara di awal bahwa target air itu antara 12 sampai 14. Lalu kita akan melakukan tes. Lakukan dengan cara seperti ini. Ambil yang sudah jadi ini, ambil 500 ml. Ini kan kentalnya luar biasa tuh ya. Kemudian tambahkan air 100 ml. Ambil air 100 ml. Masukkan. Oke. Lalu kita aduk. Apakah dia mengental atau menjadi encer? Kalau dia mengental memang tandanya masih butuh air. Kalau dia sudah mulai mengencer berarti stop, jangan tambahkan air ya. Jangan melakukan tes di sini. Takutnya dia ternyata udah nggak butuh air jadi gagal ya. Maka dengan cara seperti ini. Ternyata dia masih mengental, bahkan tambah mengental ketika ditambah air. Artinya memang masih butuh air ya. Lihat kekentalannya masih luar biasa ya. Oke. Saya kembalikan ini. Kentalnya luar biasa. Karena dia masih mau kalau ditambah 2 liter. Jadi totalnya berapa? 14 kan? Ya. Sesuai target. Paham ya? Iya, Bang. Begitu. Saya ajarkannya seperti itu. YouTube channel persabunan lain tidak mengajarkan ini, Mas. Sombong amat. Sombong banget ya. Seperti itu ya. Aduk yang rata. Oh, benar ya. Ya, benar ya. Iya, benar. Masih tetap kental dengan kualitas premium. Ditambahkan air lagi pun masih bau, tapi saya bilang stop. Cukup supaya kualitasnya premium. Paham ya, Mas ya? Paham banget. Aduk yang rata. Kok rada berat? Rada berat karena dia tambah kental. Karena memang tadi saya katakan masih butuh air. Karena Malah berat ya? ada yang lucu Mas, konsultasi dengan saya, dia bilang sudah mengikuti tutorial saya, tapi kemudian dia bilang gagal. Setelah saya
ajarkan, saya video call, ternyata dia masih butuh air, ya itu. Suruh sini aja Pak. Enggak apa-apa. Dia senang sekali ketika saya ajarkan. Udah kayak bindo. Saya pikir kalau ditambah air nanti tambah encer Pak. Ada masanya saya bilang gitu kan. Dia senang. Oke, kita tes ya. Ini kentalnya luar biasa ya. Oke, tambah kental. Ya. Kalau Mas masih penasaran mau ditambah lagi, cek dulu seperti itu tadi, ambil 500 tambah 100 mili. Tapi ini sudah cukup. Ya, saya stop karena saya bilang ini premium. Karena kita mau butuh kualitasnya premium ya. Seperti ini, begitu kentalnya ya. Jadi target pembuatan 10 sampai 14. Nah, dengan rincian bahan baku seperti itu. Jadi HPP ini rendah Mas. Lanjut ya. Masukkan pewarnanya Mas. Kita ambil pewarnanya ya, biasanya kalau kami menjual paketan itu sudah tersedia warna yang sudah kami ukur. Nah, oke, masukkan air Mas ke sini. Semuanya masukkan kurang lebih 100 mili atau 200 mili, lalu diaduk. Diaduk sampai rata. Ya. Kemudian masukkan. Tapi jangan semua Mas, sisakan paling tidak sedikit segini. Apa sih maksud dan tujuannya? Setelah ini diaduk rata, nanti kan akan diendapkan. Iya. Nah, ternyata begitu diendapkan karena warnanya terlalu banyak, itu kan kepekatan. Iya. Lebih baik kurang pekat daripada kepekatan. Kalau kurang pekat, sisa yang ini besok tinggal ditambahkan. Tinggal diaduk. Iya, nggak masalah walaupun udah jadi besok. Tapi kalau kepekatan, nguranginya yang susah. Paham ya? Paham. Oke, sekarang aduk. Kalau warnanya kuning gitu boleh nggak sih? Boleh. Berarti teman kalau warna itu mengikuti aroma. Kalau kuning berarti yang Apa aromanya lemon. Lemon ya? Iya. Kalau merah strawberry. Lemon bisa ya Pak ya? Bisa. Wangi strawberry pun bisa. Wangi jeruk nipis bisa, lemon bisa, strawberry bisa, apel juga bisa. Cuman lucu saja kalau ada aroma-aroma lain menurut Iya, saya. iya. Jadi lazimnya kan jeruk nipis atau lemon. Cukup itu. Ya, aduk yang rata terus. Oke, kita lihat teksturnya bersama ya. Sudah begitu kentalnya ya. Lihat hasilnya, begitu kental. Ya. Tidak putus kalau lagi diambil begini, tidak putus ya. Nah, oke, aduk lagi. Jadi finishing sekarang ya. Finishingnya 15 menit lah kita aduk. Oke, cukup Mas. Jadi kita tes finishing ini ya. Itu dia luar biasa kentalnya ya. Hasilnya luar biasa. Dan kebetulan kalau mengaduk menggunakan manual ya, tidak menggunakan mesin, nanti pengendapannya itu lebih cepat dibanding dengan mesin. Nah, ini paling besok pagi pun sudah jadi nih Mas ya. Jadi selanjutnya sudah seperti ini, nanti kita tutup, kita endapkan. Sebaik-baiknya memang 24 jam, tapi karena ini tidak terlalu banyak timbul busa, paling besok pagi pun sudah jadi. Oke, sudah paham semua ya Mas? paham. Anang. Mas Anang ya. Anang Krisdayanti. Baik, kita sudah selesai semua, sudah paham semua ya, step by stepnya ya. Oke, jadi kalau sudah paham, alhamdulillah, selanjutnya Mas Anang nanti bisa langsung memulai produksi dan usaha begitu ya. Kalau mau belajar apapun kepada kami untuk segala macam produk kebersihan, silahkan belajar. Kalau mau datang langsung, datang silahkan. Nah, kami terima dengan senang hati, diajarin, dan belajarnya itu gratis di sini. Tidak ada biaya belajar di sini ya. Kalau mau mengundang kami juga gratis, cuma akomodasi. Namanya ngundang kan berarti ada akomodasi. Nah, kalau belajar gratis hanya bayar bahan baku saja. Setelah belajar ini kan menjadi hak milik Mas Anang, nanti dibawa pulang gitu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah pelatihan secara langsung ya Mas Anang Krisdayanti, Anang saja ya. Ya sudah datang berkunjung dan berlatih secara langsung. Gimana Mas ya? Mudah kan? Mudah banget. Tidak susah ya? Gampang. Alhamdulillah. Jadi makin semangat ya untuk memulai usaha ya. Ya. Belajar step berikutnya silakan Mas. Mau belajar tentang perizinan, mau belajar tentang pemasaran, silakan ya. Oke, terbuka sekali di sini ya Mas ya. Oke, baik. Ya teman-teman,
demikian tutorial langsung ya. Kebetulan Mas Anang datang, jadi untuk teman-teman juga jangan ragu-ragu kalau mau datang langsung yang masih wilayahnya dekat atau yang memang wilayah jauh, boleh mengundang kami untuk datang dan mengajarkan langsung ke tempat Anda di sana ya. Apabila channel ini bermanfaat ya, tolong teman-teman subscribe, like, kemudian bagikan ya teman-teman supaya orang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Salam sukses bersama K3S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.